Halo semuanya, kembali lagi bersama kita kelompok 2 dari kelas 12 IPS 4. Kelompok 2 ini beranggotakan oleh Clarissa Revanata, Dama Hakim Rakaradisya, Muhammad Ardila, dan Salwa Salsabila Safira. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tokoh perjuangan nasional Indonesia, yaitu Ahmad Soebardjo, yang merupakan Menteri Pertama Luar Negeri Indonesia. Ahmad Soebardjo menjadi salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia menjadi sosok yang hadir saat golongan muda terburu-buru menuntut Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ketika Soekarno dan Hatta sedang diasingkan ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda. Lantas, apa tindakan yang dilakukan Ahmad Soebardjo dan apa saja perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Mari kita simak masa muda Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo adalah seorang keturunan bangsawan Aceh dari Pidi yang lahir pada 23 Maret 1896 di Teluk Jambe, Jawa Barat. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan mendapatkan gelar Master in the Written atau Sarjana Hukum pada tahun 1933. Dulunya, sang ayah memberinya nama Teku Abdul Manaf, sedangkan sang ibu menamainya Ahmad Soebardjo. Nama Soebardjo ini kemudian ia tambahkan sendiri saat ia ditahan di penjara Ponorogo akibat peristiwa 3 Juli 1946. Sewaktu masih berkuliah, Soebardjo telah aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Februari 1927, Ahmad Soebardjo menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta untuk menghadiri persidangan antarbangsa Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Sidang tersebut berlangsung di Brussels dan Jerman. Sekembalinya ke tanah air, Ahmad Soebardjo pun aktif menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Peran Ahmad Soebardjo dalam proklamasi kemerdekaan pada 16 Agustus 1945. Golongan muda termasuk Soekarni, Chairul Saleh, dan Wikana, serta beberapa tokoh lain menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Selama di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta terus didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Di saat golongan muda terburu-buru, itulah sosok Ahmad Soebardjo hadir untuk meyakinkan golongan muda agar mengizinkan Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta. Bahkan, Ahmad Soebardjo berani memberi taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah permintaan itu disetujui, Ahmad Soebardjo meminta izin kepada Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun naskah proklamasi. Selama proses perumusan naskah proklamasi, Ahmad Soebardjo turut menyumbangkan gagasannya pada bagian pertama naskah proklamasi setelah naskah proklamasi berhasil disusun dan ditandatangani. Upacara proklamasi pun dilaksanakan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Ahmad Soebardjo diangkat sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial. Salah satu tugas Ahmad Soebardjo kala itu adalah untuk meyakinkan sekutu bahwa Indonesia telah merdeka dan melucuti senjata Jepang. Oleh karena itu, selama fase menjaga kemerdekaan Indonesia, Ahmad Soebardjo setidaknya memiliki 4 peran, yaitu meyakinkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta, meminta izin Laksamana Maeda agar rumahnya dapat digunakan untuk menyusun teks proklamasi, menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno-Hatta, dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama Indonesia yang bertugas meyakinkan bahwa Indonesia telah merdeka. 3 bulan setelah kemerdekaan, melalui sebuah siaran radio San Francisco, seluruh dunia mengetahui kondisi politik di Indonesia setelah merdeka. Dalam keterangannya, Kabinet Republik Indonesia telah mengubah bentuk pemerintahannya dari presidensial menjadi parlementer. Saat itu, Sultan Syahrir secara resmi ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Di hari yang sama, Sultan Syahrir meminta Ahmad Soebardjo untuk turut berkiprah dalam kabinetnya sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Namun, ajakan Sultan Syahrir tersebut ditolak oleh Ahmad Soebardjo dengan alasan perbedaan pandangan politik. Sultan Syahrir memiliki pola pikir yang sangat Eropa, sedangkan Ahmad Soebardjo memiliki pemikiran yang bertolak belakang. Ahmad Soebardjo berpedoman pada ideologi Perhimpunan Indonesia, yaitu percaya pada diri sendiri sebagai bangsa, tidak meminta bantuan dari pihak manapun dalam menentukan nasib sendiri.
Namun, Soebardjo tetap membuka diri untuk membantu Sultan Syahrir dengan menjadi pendamping Syahrir sebagai penasehat. Akhir hayat Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo wafat saat berusia 82 tahun. Beliau meninggal pada 15 Desember 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang kemudian menjalar ke komplikasi. Ia dimakamkan di Cipayung, Bogor. Untuk mengenang jasanya, pemerintah mengukuhkan Ahmad Soebardjo sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Sekian penjelasan tentang tokoh nasional Indonesia Ahmad Soebardjo dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.